Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 30 Maret 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar dalam situasi dan kondisi apapun, karakter batin kami terungkap dalam tindakan yang benar. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Brent Caviar. Kepada Saudara Brent, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi saudara-saudari sekalian. Bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini, 30 Maret 2025, berjudul Karakter Batin Terungkap dalam Tindakan. Ayat intinya terdapat dalam Kejadian 39 ayat 7-9. Istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Yusuf dalam pemeliharaan Allah, kehilangan rumah bahagianya dan ajaran serta teladan dari ayahnya yang takut akan Allah. Dan nasibnya terjerumus dalam keluarga kafir yang gelap. Di sana, kebajikannya diuji dengan keras. Selalu merupakan masa kritis dalam kehidupan seorang pemuda ketika ia dipisahkan dari pengaruh rumah dan nasihat bijak serta memasuki situasi baru dalam ujian yang berat. Allah menyertai Yusuf di rumah barunya. Ia berada di jalur pekerjaan, menderita kesalahan, tetapi tidak melakukan kesalahan. Karena itu, ia memiliki kasih dan perlindungan Allah, karena ia menerapkan prinsip-prinsip agamanya dalam segala hal yang dilakukannya. Betapa bedanya kasus Yusuf dan kasus orang-orang muda yang tampaknya memaksakan diri masuk ke medan musuh, sehingga mereka sendiri yang menghadapi serangan ganas setan. Yusuf menderita demi kebenaran, sementara pencobaan orang lain adalah hasil usaha mereka sendiri. Yusuf tidak
menyembunyikan agamanya atau kesalehannya untuk menghindari penganiayaan. Tuhan memakmurkan Yusuf, tetapi di tengah kemakmurannya datanglah kesengsaraan yang paling gelap. Istri tuannya adalah seorang wanita yang tidak bermoral, yang mendorong langkahnya untuk berpegang teguh pada neraka. Akankah Yusuf menyerahkan emas moral karakternya kepada godaan seorang wanita yang jahat? Akankah ia mengingat bahwa mata Allah sedang mengawasinya? Hanya sedikit godaan yang lebih berbahaya atau lebih fatal bagi kaum muda daripada godaan hawa nafsu. Dan tidak ada satupun, jika dibiarkan, akan terbukti sangat merusak jiwa dan tubuh untuk selamanya. Kesejahteraan seluruh masa depannya tergantung pada keputusan sesaat. Yusuf dengan tenang menggerakkan pandangannya ke sorga untuk meminta pertolongan, menanggalkan pakaian luarnya yang longgar, meninggalkannya di tangan penggodanya, dan sementara matanya bersinar dengan tekad yang kuat, menggantikan nafsu yang tidak suci, ia berseru, "Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Agama yang sejati menjangkau semua pikiran, menembus semua pikiran rahasia hati, semua motif tindakan, tujuan dan arah perasaan, dan seluruh kerangka hidup kita. Engkaulah El Roi akan menjadi semboyan penjaga kehidupan. Tetapi Yusuf adalah seorang Kristen. Ia ikut merasakan kesulitan-kesulitan yang dialami oleh sesama tahanan. Ia ceria karena ia adalah seorang pria Kristen sejati. Allah sedang mempersiapkannya di bawah disiplin ini untuk suatu situasi yang penuh tanggung jawab, kehormatan, dan keagungan, dan ia bersedia untuk mempelajari pelajaran-pelajaran yang akan diajarkan Tuhan kepadanya. Letter yang ketiga, tahun 1879. Demikian bacaan renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatelanan Saudara Brand. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Roh Nubuat berkata tentang kondisi Yusuf dalam The Youth Instructor tanggal 26 Juli tahun 1894 paragraf 6. Barang siapa yang memiliki kasih Allah di dalam hatinya tidak memiliki permusuhan terhadap hukum Allah, tetapi rela menjadi taat kepada semua perintahnya, dan ini merupakan kekristenan. Mereka yang memiliki kasih Allah dalam hatinya menjadi penurut hukum dan menurut dengan kerelaan, sebab dalam kasih tidak ada paksaan atau tekanan atau ancaman. Yusuf memiliki kasih Allah dalam hatinya, dan karenanya Yusuf menurut perintah Allah dengan kerelaan, meski penarikan begitu menggoda. Dan tentang Yusuf, renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant, halaman 96 paragraf 3. Allah menyertai Yusuf di rumah barunya. Ia berada di jalur pekerjaan, menderita kesalahan tetapi tidak melakukan kesalahan. Karena itu, ia memiliki kasih dan perlindungan Allah, karena ia menerapkan prinsip-prinsip agamanya dalam segala hal yang dilakukannya. Inilah makna mendalam dari memiliki Allah di dalam hati. Allah bersama kita dan Allah lindungi kita. Perhatikan dari kutipan ini, Yusuf adalah lambang akan Yesus. Allah menyertai Yesus oleh kehadiran Roh Allah dalam Yesus. Dunia ini menjadi rumah baru bagi anak Allah, dan Yesus menderita bukan oleh karena kesalahannya sendiri. Kemudian Yusuf dicobai. Istri Potifar, tuannya, berusaha merayu Yusuf untuk melanggar hukum Allah. Apa tantangannya? Patriarchs and Prophets halaman 217 paragraf 2 berkata,
Yusuf mengetahui betul apa akibatnya jika berani menolak. Pada satu sisi ada pahala dan pujian, dan juga dosanya tersembunyi. Di sisi lain, aib, pemenjaraan, barangkali kematian. Seluruh masa depan hidupnya tergantung pada keputusan saat itu. Yusuf dicobai selera atau nafsu. Yesus pun dicobai yang sama. Dan keputusan yang diambil mempengaruhi kehidupan mereka selanjutnya. Baik Yusuf dan Yesus, keduanya menang atas godaan hawa nafsu tersebut. Karakter batin Yusuf terungkap dalam tindakan, demikian juga dengan Yesus. Ayat inti renungan pagi hari ini adalah jawaban Yusuf kepada istri Potifar. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang sebesar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Kejadian 39 ayat 9. Yang Yusuf pikirkan terutama adalah tentang Allah. Yusuf tidak mau mengkhianati tuannya di bumi, demikian juga dengan tuannya yang di sorga. Apapun akibatnya, dia pilih untuk setia kepada Allah, sebab kasih Allah ada di dalam hatinya, dan Yusuf menuruti hukum Allah dengan kerelaan. Apakah hanya istri Potifar godaan yang Yusuf alami? Tentu tidak. Patriarchs and Prophets halaman 214 paragraf 2 menyatakan, di sana, yaitu di Mesir, ia, yaitu Yusuf, dihadapkan pada godaan yang tidak biasa. Ia berada di tengah penyembahan berhala. Penyembahan dewa-dewa palsu diiringi oleh semua kemegahan kerajaan yang didukung oleh kekayaan dan budaya bangsa yang paling beradab saat itu. Namun, Yusuf tetap menjaga kesederhanaan dan kesetiaannya kepada Allah. Inilah teladan orang yang memiliki kasih Allah dalam hatinya, tetap menjaga kesederhanaan dan kesetiaannya dalam setiap situasi dan kondisi kepada Allahnya. Renungan hari ini berkata, Yusuf tidak menyembunyikan agamanya atau kesalehannya untuk menghindari penganiayaan. Sebab, Christ Triumphant halaman 96 paragraf 6 berkata, agama yang sejati menjangkau semua pikiran, menembus semua pikiran rahasia hati, semua motif tindakan, tujuan dan arah perasaan, dan seluruh kerangka hidup kita. Engkaulah El Roi akan menjadi semboyan penjaga kehidupan. Karenanya, inilah pengalaman Yusuf adiknya Yehuda dari budak dan terpenjara karena fitnah istri tuannya menjadi kedua setelah raja. Kasih Allah ada dalam hatinya, membuatnya turut hukum dengan rela. Godaan melanda dengan paksa, Yusuf tetap pandang ke sorga, lari dan tinggalkan penggodanya. Meski di tengah-tengah penyembahan berhala, imannya tetap teguh dan setia pada Allahnya. Bagaimana dengan kita? Saudaraku dalam Tuhan, Patriarchs and Prophets halaman 217 paragraf 4 berkata, kalau kita terus-menerus mempunyai kesadaran bahwa Allah melihat dan mendengar segala sesuatu yang kita lakukan dan katakan, serta menyimpan catatan yang akurat mengenai perkataan dan tindakan kita, dan bahwa kita harus mempertanggungjawabkannya semua itu, maka kita akan takut berbuat dosa. Inilah teladan Yusuf bagi kita. Yusuf sadar bahwa dia hidup di bawah pengawasan Allah. Tidak satupun perbuatan kita yang lolos dari pengamatan Allah, tapi kita sering lupa dan berbuat apa yang kita mau dan bahkan sembunyi-sembunyi seperti tidak ada yang melihat. Pemazmur berkata dalam Mazmur 14 ayat 2 yang berbunyi, Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Hal ini diulang kembali dalam Mazmur 53 ayat 3. Allah memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Firman Allah jika diulang 2 kali berarti penting. Sebab inilah bedanya antara orang bebal dan orang yang berakal budi. Orang bebal berkata, tidak ada Allah, dan mereka melakukan apa saja yang mereka mau. Tetapi mereka yang berakal budi, seperti Yusuf, sadar bahwa ada Allah yang melihat ke bawah, melihat setiap perbuatan dan perkataan kita.
Kiranya pekabaran ini menjadi pembaharuan bagi kita semua, agar karakter kita yang sebenarnya terungkap dalam tindakan, sebab kasih Allah, yaitu Yesus Kristus, berkuasa dalam hati kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah dari pengalaman Yusuf, di mana kasih Allah menguasai hatinya, sehingga dia mengasihi Tuhannya dan menuruti akan segala hukum-hukumnya dengan penuh kerelaan. Sebab dalam kasih tidak ada ketakutan, tidak ada paksa, dan tidak ada ancaman. Sehingga pada saat dia mengalami godaan yang sangat mendekat dan memaksa, demikian juga penyembahan berhala yang merajalela, Yusuf tidak tergoda. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab dengan hadirnya Kristus dalam hati kami, itulah wujud hadirnya kasih Allah dalam hidup kami. Dan kami pun menjadi seperti Yusuf, menurut akan hukum-Mu dengan kerelaan, dan karakter kami nyata dalam situasi dan kondisi apapun. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.